Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 6, IQ Keuangan 4. Mengenakan leverage atas uang Anda. Pada 9 Agustus 2007, pasar saham jatuh hampir sebesar 400 poin. The Federal Reserve dan bank sentral di seluruh dunia mulai menyuntikkan miliaran dana segar ke ekonomi untuk memastikan kepanikan tidak menyebar. Esok harinya, pasar masih merana. Saat saya bersiap-siap di pagi hari, pembaca berita di program televisi pagi mewawancarai 3 perencana keuangan dan meminta opini mereka. Nasihat yang mereka amini bersama adalah jangan panik, tetaplah di jalur Anda. Saat dimintai nasihat lebih lanjut, ketiganya berkata, menabung, keluar dari utang, dan berinvestasilah untuk jangka panjang di portofolio reksadana yang didiversifikasikan dengan baik. Saat saya selesai bercukur, saya bertanya-tanya apakah ketiga ahli keuangan ini sama-sama belajar di sekolah burung beo. Akhirnya, seorang ahli keuangan mengambil kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia mengawalinya dengan mengecam pasar properti karena menciptakan kekacauan di pasar saham, menyalahkan investor yang rakus, agen properti yang curang, dan kreditor hipotek pemangsa karena menyebabkan kekacauan subprime mortgage yang menuntun ke kehancuran pasar saham. Ahli ini berkata, saya memberitahu klien saya bahwa properti berisiko dan nasihat saya tidak pernah berubah. Properti adalah investasi yang berisiko dan investor harus berinvestasi jangka panjang di saham unggulan serta reksadana. Saat ahli keuangan di televisi itu mengakhiri serangannya pada properti, istri saya, Kim, masuk ke ruangan dan berkata, jangan lupa, hari ini kita ada penandatanganan kesepakatan 300 unit rumah apartemen. Sambil menganggukkan kepala, saya berkata, aku akan datang. Sambil menyelesaikan bersiap-siap, saya berpikir, lucu, ahli keuangan berkata berinvestasi di properti itu berisiko. Pasar properti hancur pada saat yang bersamaan dengan aku dan Kim membeli rumah apartemen senilai 17 juta dolar di Tulsa, Oklahoma. Dan kami merasa bersemangat mengenainya. Apakah dia dan kami tinggal di dunia yang sama? Kapitalisme baru. Pada 9 dan 10 Agustus 2007, saat para investor kehilangan miliaran dolar, Bank Sentral Amerika Serikat menyuntikkan miliaran dolar ke sistem perbankan, melakukan yang terbaik untuk menghentikan kepanikan di pasar properti, saham, dan obligasi. Suntikan modal ini adalah contoh cara kerja kapitalisme baru, sistem ekonomi yang dibangun di atas utang dan manipulasi oleh bank sentral yang bermain-main dengan persediaan uang dunia. Hampir seperti saya dan Anda menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan kartu kredit lain. Pada hari berikutnya, dalam minggu itu, saya diminta menjadi tamu di 2 televisi dan 3 radio untuk memberi komentar mengenai kehancuran tersebut. Sang pembawa acara ingin tahu apa pendapat saya mengenai hal itu, juga apa pendapat saya mengenai bank sentral yang menyuntikkan dana segar ke pasar yang hancur, serta apakah bank sentral harus menyelamatkan pasar dengan menurunkan suku bunga. Pada semua wawancara itu, saya berkata, saya tidak suka manipulasi bank sentral pada pasar. Saya rasa pemerintah tidak perlu menjamin hedge fund dan institusi keuangan orang kaya, melindungi mereka dari ketamakan mereka sendiri. Saya juga berkata, saya merasa prihatin dengan orang kecil. Dalam sehari, jutaan pekerja keras, mereka yang tidak bermain-main dengan uang, melihat nilai rumah mereka turun di pasar properti, nilai tabungan mereka turun di pasar obligasi, dan nilai portofolio pensiun mereka turun di pasar saham. Ketika ditanya apakah akan terus berinvestasi, saya menjawab, iya. Ketika ditanya apakah saya menganggap berinvestasi di pasar yang sedang hancur itu beresiko, saya menjawab, resiko selalu ada. Saya kemudian melengkapi pendapat saya dengan berkata, naik turunnya pasar tidak mempengaruhi alasan saya berinvestasi dan pada apa yang saya investasi. 2 sudut pandang. Walaupun pertanyaan ini tidak diajukan, saya rasa pertanyaannya yang lebih baik adalah, apa perbedaan antara perencanaan keuangan yang berpandangan negatif pada properti dan sudut pandang saya mengenai berinvestasi di properti?
Atau mengapa sementara ada begitu banyak orang yang panik, saya justru bersemangat membeli lebih banyak properti? Jawaban atas kedua pertanyaan itu adalah sediakan di bab ini, lewat dua konsep keuangan, kendali dan leverage. Seperti yang berulang kali dinyatakan dalam buku ini, aturan uang berubah sejak tahun 1971 dan 1974. Ada aturan baru dan ada kapitalisme baru. Pada tahun 1974, jutaan pekerja mulai kehilangan gaji untuk seumur hidup, yang dikenal sebagai tunjangan dana pensiun yang ditetapkan. Sekarang, mereka harus menabung dan berinvestasi di rencana pensiun kontribusi yang ditetapkan. Masalahnya, sebagian besar orang hanya punya sangat sedikit pelatihan dan pendidikan keuangan untuk bisa berinvestasi dengan cukup sebagai persiapan masa pensiun. Masalah lainnya, aturan baru kapitalisme menjadikan pekerja berinvestasi di aset yang mereka tidak punya kendali dan leverage atasnya. Selama kehancuran pasar, yang bisa dilakukan oleh sebagian besar orang adalah menyaksikan tanpa daya saat badai keuangan menyapu bersih kemakmuran dan keamanan keuangan mereka. Kapitalisme baru menempatkan uang jutaan pekerja dalam investasi yang hanya memberi mereka sedikit kendali dan leverage. Karena saya punya kendali atas investasi saya, dalam hal ini 300 unit rumah apartemen, saya tidak terpengaruh oleh kehancuran pasar. Karena saya punya kendali, saya merasa percaya diri untuk menggunakan banyak leverage. Dengan adanya kendali dan leverage, saya bisa meraih kemakmuran lebih besar dalam waktu lebih sedikit dengan risiko sangat kecil dan meminimalkan efek kenaikan serta kehancuran pasar atas investasi saya. Pasar sudah sejak lama jatuh. Seperti yang saya tulis sebelumnya, USA Today melakukan survei dan mendapati bahwa ketakutan terbesar di Amerika bukanlah terorisme, tetapi kehabisan uang selama masa pensiun. Setelah 9 dan 10 Agustus 2007, saya yakin ketakutan itu makin mewabah. Orang yang khawatir punya alasan bagus untuk itu. Kalau melihat dua diagram berikut, Anda bisa melihat efek perubahan aturan pada tahun 1971 dan 1974 terhadap nilai pasar saham. Seperti bisa Anda lihat, pasar sebenarnya sudah lama jatuh. Seperti halnya perumahan, saat nilai Dow naik, daya belinya sebenarnya turun. Hilangnya daya beli keuangan menjadikan masa depan sebagian besar pekerja kurang aman. Diagram ini mengatakan masa depan akan membebani mereka lebih banyak uang dan akan menjadi makin mahal. Tanpa leverage, sebagian besar pekerja tidak bisa menyisihkan cukup uang untuk masa depan mereka karena semakin banyak uang yang mereka tabung, semakin berkurang nilainya. Ada cerita lucu mengenai ekonomi Jerman tepat sebelum Hitler berkuasa yang bisa menggambarkan konsep ini. Alkisah, seorang perempuan membawa satu kereta penuh uang ke toko roti untuk membeli sepotong roti. Setelah menawar harga roti itu, si perempuan keluar untuk mengambil uang. Namun, dia mendapati seseorang telah mencuri keretanya dan meninggalkan uangnya. Itulah yang terjadi dengan penabung di Amerika. Berapa besar tabungan yang perlu dimiliki oleh pensiunan supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup pada ekonomi yang terkena inflasi ini? Apa yang terjadi jika dalam masa pensiun Anda perlu menjalani operasi yang tidak akan dibayar oleh program kesehatan pemerintah? Apa yang Anda lakukan kalau masalah Anda adalah tidak punya cukup uang untuk pensiun? Itulah sebabnya IQ keuangan 4 mengenakan leverage atas uang Anda sangatlah penting. Leverage menjadikan uang Anda bekerja lebih keras untuk Anda dengan menggunakan uang orang lain, dan kalau Anda punya IQ keuangan 3, Anda bisa membayar pajak lebih sedikit. Apa itu leverage? Secara sangat sederhana, definisi leverage adalah melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit hal. Orang yang memasukkan uang ke bank misalnya, tidak punya leverage. Semua itu adalah uangnya. Dolar di tabungan punya faktor leverage 1:1. Penabung memasukkan semua uangnya. Untuk investasi saya yang serupa 300 unit rumah apartemen, bankir saya menyumbangkan 80% dari investasi properti senilai 17 juta dolar itu. Dengan menggunakan uang bankir saya, leverage saya adalah 1:4. Untuk tiap dolar yang saya investasikan, bank meminjami saya 4 dolar. Jadi, mengapa perencana keuangan di TV berkata properti adalah investasi yang berisiko? Sekali lagi, jawabannya adalah kendali. Kalau investor yang kurang memiliki kecerdasan keuangan mengendalikan investasi, penggunaan leverage sangatlah berisiko, karena sebagian besar perencana keuangan memasukkan orang ke investasi yang mereka tidak punya kendali atasnya,
Mereka tidak boleh menggunakan leverage. Menggunakan leverage untuk berinvestasi pada sesuatu yang tidak Anda kendalikan sama sekali, membeli mobil tanpa roda kemudi, lalu mulai menginjak pedal gas. Sebagian besar orang yang terluka karena melelehnya properti adalah mereka yang mengharapkan pasar properti terus naik dan menaikkan nilai rumah mereka. Banyak orang meminjam uang menggunakan jaminan nilai rumah mereka yang terkena inflasi. Saat ini, rumah mereka mungkin mempunyai nilai lebih kecil dibandingkan utang mereka. Mereka tidak punya kendali atas investasi mereka dan bergantung pada belas kasihan pasar. Banyak pemilik rumah yang masih bisa membayar cicilan hipotek merasa kacau karena nilai rumah mereka turun. Mereka melihat ekuitas rumah mereka menghilang. Saat nilai rumah turun, banyak pemilik rumah merasa uang mereka hilang. Hal itu kadang diacu sebagai efek kemakmuran. Karena inflasi yang sama sekali bukan peningkatan pada nilai aset tetapi penurunan daya beli dolar, banyak orang merasa makin kaya karena nilai rumah mereka sepertinya naik. Saat merasa makin kaya, mereka meminjam makin banyak uang, leverage, dan menghabiskan makin banyak uang untuk liabilitas. Hal itu adalah hasil langsung dari kapitalisme baru, perkembangan ekonomi yang didasarkan pada menurunnya dolar dan meningkatkan utang. Nilai saya tidak didasarkan pada nilai bersih. Efek kemakmuran berakar pada ilusi nilai bersih. Nilai bersih adalah nilai kepemilikan Anda dikurangi utang Anda. Saat nilai rumah naik, sebagian besar orang merasa nilai bersih mereka naik. Bagi Anda yang membaca buku saya yang lain, Anda mungkin sudah tahu bahwa saya merasa nilai bersih itu tidak berarti karena 3 alasan. 1. Nilai bersih kerap merupakan perkiraan yang didasarkan pada opini, bukan fakta. Nilai rumah hanyalah perkiraan. Anda tidak akan tahu harga sebenarnya sampai rumah itu dijual. Hal itu berarti banyak orang terlalu meninggikan perkiraan nilai rumah mereka. Baru setelah menjual rumah, mereka tahu faktanya, harga sebenarnya dan nilai sebenarnya. Sayangnya, banyak orang mungkin sudah meminjam dengan jaminan perkiraan nilai rumah mereka dan berutang lebih besar daripada nilai rumah yang mereka jual. Nilai bersih kerap didasarkan pada kepemilikan yang mengalami penurunan nilai. Saat mengisi aplikasi pengajuan kredit, saya diperbolehkan mendaftarkan sebagian besar kepemilikan saya di kolom aset. Saya diperbolehkan mendaftarkan setelan bisnis, kemeja, dasi, dan sepatu sebagai aset, seperti halnya mobil. Anda dan saya tahu kemeja bekas punya nilai sangat kecil dan mobil bekas punya nilai lebih sedikit dibandingkan mobil baru. 3. Nilai bersih kerap disebabkan oleh turunnya dolar. Sejumlah nilai rumah yang terapresiasi disebabkan oleh turunnya nilai dolar. Dengan kata lain, nilai rumah tidak naik, tetapi diberlakukan lebih banyak dolar untuk membeli rumah itu karena pemerintah dan bank sentral terus menyuntikkan lebih banyak uang bernilai kecil ke dalam sistem untuk menjaga ekonomi tidak tenggelam, serta menjaga terus hidupnya ilusi baik mengenai kemakmuran. Ketakutan terbesar politisi. Saya menggunakan kata-kata ilusi baik mengenai kemakmuran karena ketakutan terbesar politisi dan birokrat adalah ketika rakyat merasa tidak senang. Di sepanjang sejarah, raja, ratu, dan penguasa digulingkan dari tahta serta bahkan dieksekusi saat rakyat merasa tidak senang. Anda mungkin ingat rakyat Prancis memenggal kepala ratu mereka, Marie Antoinette, dan rakyat Rusia mengeksekusi Tsar terakhir mereka beserta istri dan anaknya. Kapitalisme lama didasarkan pada fundamental ekonomi yang kokoh. Kapitalisme baru didasarkan pada ekonomi rasanya baik. Selama nilai bersih seseorang meningkat, ilusi kemakmuran yang didasarkan pada utang, bukan produksi, terus berlanjut. Siapa yang butuh kebebasan kalau Anda punya segala sesuatu? Selama ekonomi dunia memungkinkan pemerintah Amerika Serikat dan konsumen Amerika Serikat meminjam serta menghabiskan uang, dongeng ekonomi global akan berlanjut. Kalau mimpi berubah menjadi mimpi buruk dan gelembung rasanya baik meletus, akan ada pemimpin yang digulingkan lagi. Mungkin tidak secara fisik, tetapi secara politis, profesional, dan keuangan. Nilai tidak didasarkan pada inflasi. Nilai rumah apartemen saya yang sebesar 17 juta dolar tidak didasarkan pada inflasi atau harga bangunan. Walaupun harga itu penting, saya tidak menggantungkan naiknya harga bangunan pada kondisi pasar yang tidak terlihat dan bersifat ajaib. Saya tidak bergantung pada peningkatan nilai bersih untuk merasa senang. Saya mengkhawatirkan kehancuran pasar serta merasa buruk karenanya. Itulah sebabnya meroket dan hancurnya pasar tidak terlalu menjadi kepedulian saya.
Nilai rumah apartemen saya didasarkan pada uang sewa yang dibayarkan penyewa. Dengan kata lain, nilai properti yang sebenarnya adalah nilai yang dianggap oleh para penyewa sebagai nilai properti itu. Kalau seorang penyewa menganggap nilai bersih apartemen adalah $500 sebulan, itulah nilai properti tersebut. Kalau saya bisa menaikkan perkiraan nilai properti saya ke para penyewa saya, bukan pasar telah menaikkan nilai properti itu. Kalau saya menaikkan sewa tanpa menaikkan nilai perkiraan, para penyewa akan pindah. Nilai properti sewa, dalam hal ini rumah apartemen saya, bergantung pada pekerjaan, gaji, demografi, industri setempat, dan permintaan serta persediaan perumahan yang tersedia. Pada masa kehancuran perumahan, permintaan unit sewa kerap naik, yang berarti permintaan dan sewa naik. Kalau sewa naik, nilai properti sewa saya mungkin naik, bahkan kalau nilai properti hunian turun. Ada 3 alasan khusus kenapa saya tidak mengkhawatirkan kehancuran pasar dalam hal pembelian rumah apartemen sebanyak 300 unit saya. Salah satunya adalah karena Tulsa, Oklahoma adalah daerah pusat minyak. Ada berlimpah pekerjaan dengan gaji tinggi di situ. Industri minyak memerlukan pekerja dan pekerja tidak permanen memerlukan rumah kontrakan. Alasan kedua karena universitas setempat di dekat rumah apartemen saya menambah jumlah mahasiswanya sebanyak 2 kali lipat, tetapi tidak menambah unit perumahan kampus. Hal itu akan meningkatkan permintaan apartemen sewa. Seperti yang diketahui oleh banyak dari Anda, ada generasi baby boom lain yang sering diacu sebagai generasi eco boom, generasi yang baru masuk kuliah yang berjumlah sekitar 73 juta orang. Sebagian besar dari mereka akan menjadi penyewa. Alasan ketiga, karena tingkat bunga tetap pada pinjaman yang sudah ada sangat rendah. Cicilan berbunga rendah, pengeluaran lebih rendah, dan penghasilan yang meningkat akan meningkatkan nilai properti, bukan fluktuasi pasar. Hal itu berarti rumah apartemen 300 unit itu menawarkan kendali dan leverage kepada saya. Tugas saya sebagai investor rumah apartemen itu adalah menaikkan leverage dari 1:4 menjadi misalnya 1:10, melipat gandakan nilai properti lewat operasionalnya, bukan pasar. Saya bisa melakukannya selama saya memegang kendali. Leverage tidak berisiko. Banyak penasehat keuangan memberitahu Anda bahwa imbal hasil lebih tinggi berarti risiko lebih tinggi. Dengan kata lain, leverage itu berisiko. Hal itu jelas-jelas salah. Leverage hanya berisiko kalau orang berinvestasi di aset yang tidak memberi mereka kendali atasnya. Kalau orang punya kendali, leverage bisa ditetapkan dengan risiko sangat kecil. Alasan sebagian besar penasehat keuangan mengatakan imbal hasil lebih tinggi berarti risiko lebih tinggi semata karena mereka hanya menjual investasi yang memberikan kendali sangat kecil. Seperti saya sebutkan sebelumnya, rumah apartemen senilai $17 juta milik saya di Tulsa adalah investasi yang bagus untuk dikenai leverage karena saya punya kendali atas operasionalnya. Dan operasional, yaitu besaran penghasilan yang didapat dari sewa, menentukan nilai investasi. Rumah bukan investasi yang bagus, dan leverage menjadi beresiko karena Anda tidak punya kendali atas nilai rumah. Nilai rumah didasarkan pada pasar dan daya beli mata uang yang digunakan untuk membelinya. Semua itu ada di luar kendali Anda. Apa itu kendali? Cacat terbesar dalam aset kertas semisal tabungan, saham, obligasi, reksadana, dan dana indeks adalah kurangnya kendali. Karena Anda tidak punya kendali, sulit dan beresiko menerapkan leverage padanya. Karena aset kertas ini menawarkan kendali yang sangat kecil, sulit meminta bank meminjami Anda uang untuk berinvestasi di dalamnya. Jadi, apa itu kendali? Diagram laporan keuangan berikut ini menunjukkan 4 kendali utama yang diinginkan oleh investor profesional serta bankir. Sebagai wirausaha, saya punya kendali atas keempat kolom dalam laporan keuangan bisnis saya. Sebagai investor properti, saya juga punya kendali atas keempat kolom dalam laporan keuangan investasi saya. Kecerdasan keuangan adalah kunci kendali. Kecerdasan keuangan adalah kunci kendali. Kecerdasan keuangan meningkatkan kendali dan IQ keuangan mengukur imbal hasil keuangan dari kecerdasan keuangan. Ambil contoh rumah apartemen 300 unit di Tulsa. 1. Kolom penghasilan. Langkah pertama setelah mendapatkan properti adalah menaikkan harga sewa. Properti itu sudah menguntungkan dan memiliki arus kas dari harga sewa yang berlaku. Dengan kata lain, saya sudah menghasilkan uang sejak hari pertama.
Walaupun begitu, tujuan atau rencana bisnis saya adalah menaikkan sewa per unit sebesar $100 sebulan selama 3 tahun berikutnya dengan cara sebagai berikut. 1. Menaikkan biaya sewa saat ini yang ada di bawah harga pasar. 2. Memasang mesin cuci dan pengering di setiap unit serta mengenakan biaya tambahan untuk penggunaannya. 3. Menyelesaikan perbaikan properti seperti penataan taman dan pengecatan ulang. Semua ini bisa diselesaikan menggunakan uang bank, bukan uang saya. Saat kami menunjukkan rencana bisnis ke bank, peningkatan ini merupakan bagian darinya dan ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah pinjaman keseluruhan. Kalikan 300 unit dengan $100 selama 3 tahun, dan hasilnya menunjukkan peningkatan penghasilan bulanan keseluruhan unit menjadi $30.000 sebulan atau tambahan $360.000 setahun. Peningkatan penghasilan ini adalah contoh kendali dan leverage. Kalau rencananya berhasil, 3 tahun lagi IQ keuangan 4 saya, leverage akan menjadi tak terbatas karena peningkatan dalam penghasilan akan dicapai tanpa modal tambahan dari investor, semata oleh pengetahuan yang baik mengenai cara mengelola aset kendali menuju keuntungan yang makin tinggi. Peningkatan IQ keuangan ini tak terbatas karena peningkatan penghasilan akan bisa dicapai menggunakan kendali investor dan uang bank. 2. Kolom pengeluaran. Tujuan lain yang bisa dikendalikan adalah mengurangi pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan cara berbeda. Satu contoh spesifik adalah dengan mengurangi biaya tenaga kerja lewat pengurangan biaya administrasi. Karena kami punya properti lain, banyak biaya bisa dikembalikan ke perusahaan utama. Hal ini kadang disebut pengeluaran back office. Biaya yang dimaksud adalah biaya akuntan, petugas pembukuan, pengacara, dan staf administrasi. Pengeluaran lain yang bisa dikurangi adalah asuransi, pajak properti, penggunaan air, pemeliharaan, dan penataan taman lewat pengelolaan biaya yang lebih baik serta ekonomi skala. Pengeluaran juga bisa dikurangi dan penghasilan bisa dinaikkan dengan menjaga turnover, yaitu waktu yang diperlukan untuk mendapatkan penyewa baru tetap rendah. Misalnya, saat penyewa memberitahu pihak pengelola bahwa dia akan pindah, pihak pengelola memasang iklan yang menyatakan ada unit apartemen yang kosong. Begitu unit itu kosong, petugas kebersihan datang hari itu juga dan apartemen itu pun siap diperlihatkan kepada calon penyewa baru pada malam harinya. Dalam banyak kasus, apartemen ditawarkan bahkan sebelum penghuni lama meninggalkannya. Jelaslah, banyak investor yang tidak kompeten gagal mengurangi pengeluaran dan malah meningkatkannya, menjadikannya properti investasi yang buruk bagi mereka. Seringkali, mereka gagal mempertahankan kualitas penyewa dan daya tarik properti karena berusaha menghemat uang. Dalam sebagian besar kasus, nilai properti tersebut malah berkurang. Properti yang dikelola dengan buruk inilah yang ingin kami beli karena bisa diubah menjadi investasi bagus lewat pengelolaan properti yang baik. Dengan kata lain, kami menghasilkan uang baik dari investor buruk. Pengelolaan properti adalah kendali utama. Seperti yang Anda ketahui, pengelolaan properti adalah salah satu kunci mendapatkan properti yang menguntungkan. Pengelolaan properti adalah kendali utama. Seperti halnya sebagian besar investor, saya benci pengelolaan properti. Itulah sebabnya saya berpartner dengan Ken McElroy, penulis The ABCs of Real Estate Investing. Perusahaannya benar-benar yang terbaik. Kalau Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai pengelolaan properti atau cara meningkatkan nilai properti lewat pengelolaan seperti The Rich Dad Company, menawarkan beberapa buku dan produk audio yang diciptakan oleh teman serta partner investasi saya, Ken, yang perusahaannya merupakan perusahaan pengelolaan properti utama di Amerika Serikat bagian barat daya. Salah satu alasan saya tetap menjauhkan diri dari saham dan reksadana adalah saya tidak punya kendali atas pengeluarannya, terutama gaji, bonus, dan biaya pengelolaan. Saya muak membaca gaji CEO rakus yang terus melambung, bahkan saat nilai saham perusahaannya jatuh. Misalnya, Robert Nardelli, CEO Home Depot, dibayar $38 juta setahun dalam bentuk gaji ditambah jaminan bonus sebesar $3 juta per tahun. Sayangnya, segala sesuatu tidak berjalan dengan mulus dan Nardelli akhirnya mengundurkan diri, tetapi hanya setelah Dewan Direksi sepakat membayarnya $210 juta untuk melakukannya. Bagi saya, itu adalah pengeluaran yang sangat mahal dan curang. Itulah sebabnya saya tidak suka aset kertas.
Sebagian besar aset kertas dikelola oleh mereka yang bergelar MBA, karyawan yang lebih memikirkan keuangan pribadi mereka daripada jaminan keamanan keuangan nasabah. Omong-omong, gaji pejabat eksekutif Home Depot walaupun tinggi bukanlah suatu kekecualian. Hal itu sudah menjadi norma. 3. Kolom liabilitas. Rumah apartemen 300 unit saya tadinya hanya memiliki suku bunga hipotek sebesar 4,95%. Suku bunga yang rendah itu meningkatkan nilai aset seluruh properti. Dengan menambahkan hipotek kedua sebesar 6,5%, kami mendapatkan suku bunga rata-rata sekitar 5,5%. Dengan memperhitungkan perbedaan jumlah kedua pinjaman. Kedua suku bunga yang rendah ini adalah kendali dan leverage yang penting. Bila diterapkan pada uang jutaan dolar, besaran persentase sangat berpengaruh pada penghasilan bersih. Misalnya, penghematan sebesar 1% pada hipotek sejumlah 10 juta dolar adalah penghasilan tambahan per tahun senilai 100.000 dolar. Seperti yang ditunjukkan pada diagram seperti berikut, mengurangi utang dan suku bunga pengeluaran pada utang juga merupakan contoh leverage. 4. Kolom aset. Dengan menaikkan harga sewa, mengurangi pengeluaran, dan mengurangi utang atau bunga utang, nilai aset properti akan meningkat. Seperti yang bisa Anda lihat pada diagram berikut, memiliki kendali dan angka yang memungkinkan Anda bergerak ke arah yang diinginkan adalah bentuk leverage serta merupakan fungsi kecerdasan keuangan. Lomba makan kerupuk. Dewasa ini, dengan naik turunnya pasar, banyak investor terlihat seperti peserta peringatan 17 Agustus yang ikut lomba makan kerupuk. Kelihatannya lucu, tetapi hal itu bukan sesuatu yang mau saya lakukan setiap hari untuk menghasilkan uang. Alih-alih mengamati harga saham dan reksadana saya melambung dan menukik di pasar, saya menginginkan kendali atas laporan keuangan saya. Dengan memiliki kecerdasan keuangan untuk mengendalikan penghasilan, pengeluaran, utang, dan pada akhirnya nilai investasi saya memiliki kendali atas nasib keuangan saya. Investor tidak punya kendali dan kekuatan leverage dalam keempat kolom laporan keuangan tabungan, saham, obligasi, reksadana, atau dana indeks. Berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sebelum melanjutkan ke bentuk leverage dan kendali yang lebih tinggi, saya yakin penting untuk mengulangi serta melihat ulang poin-poin yang saya bahas sampai sejauh ini. Sebelum membahas hal yang lebih rumit, ada 7 poin. Poin 1, ada banyak jenis leverage. Sebagian besar orang paling familiar dengan leverage keuangan berupa utang alias OPM, other people's money, uang orang lain. Ada jenis-jenis lain leverage keuangan, misalnya leverage kecerdasan keuangan yang ditetapkan untuk kendali keuangan. Bahkan, kelima kecerdasan keuangan yaitu peningkatan penghasilan, perlindungan dari predator, penganggaran, leverage, dan informasi adalah bentuk leverage. Leverage adalah segala sesuatu yang sedikit mempermudah pekerjaan Anda, lebih mudah mengangkat benda berat dengan tuas, dan lebih mudah membuat keputusan investasi yang besar dengan IQ keuangan yang lebih tinggi. Poin 2. Kebanyakan investor berinvestasi di aset kertas, aset yang hanya memberi mereka kendali sangat kecil. Contoh aset kertas adalah tabungan, saham, obligasi, dan reksadana serta dana indeks. Karena aset-aset ini hanya memberikan sedikit atau tidak memberikan kendali sama sekali, investor hanya punya leverage yang sangat sedikit serta imbal hasil investasi yang rendah. Hal itu mencerminkan rendahnya IQ keuangan. Contoh rendahnya IQ keuangan adalah menerima bunga sebesar 5% atas tabungan, membayar pajak untuk bunga itu, kemudian membiarkan inflasi menyapu bersih hampir semuanya. Poin 3, peningkatan imbal hasil tidak berarti peningkatan risiko. Saat penasehat keuangan berkata peningkatan imbal hasil berarti peningkatan risiko, apa yang mereka katakan itu benar dalam hal aset kertas, tetapi salah kalau diasosiasikan dengan semua aset. Aset seperti bisnis dan properti membutuhkan kecerdasan keuangan yang lebih tinggi, memberikan kendali keuangan yang lebih besar, dan mengizinkan leverage lebih tinggi serta risiko sangat rendah. Kunci risiko rendah adalah kecerdasan keuangan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya saya menyarankan orang mulai dari hal kecil dan tetap begitu seiring meningkatnya kecerdasan keuangan mereka. Dengan meningkatnya kecerdasan keuangan, imbal hasil atas investasi mereka akan meningkat. Kalau kecerdasan keuangan mereka rendah, leverage bisa menghantam IQ keuangan, imbal hasil terukur atas investasi.
Poin 4, sebagian besar penasihat keuangan bukanlah investor. Penasihat keuangan hanyalah penjual. Sebagian besar penasihat keuangan bahkan banyak pialang properti, hanya berinvestasi di aset kertas, itu pun kalau mereka berinvestasi. Sebagian besar punya sedikit sekali leverage secara profesional dan keuangan. Dalam banyak kasus, rasio leverage profesional dan keuangan mereka adalah 1:1. Rasio profesional 1:1 berarti mereka dibayar untuk pekerjaan mereka dan hanya pekerjaan mereka, bayaran sehari untuk kerja sehari. Sebagai pemilik bisnis, saya punya ribuan orang yang bekerja membantu saya. Sebagai investor, seperti dalam contoh rumah apartemen di Tulsa, saya punya 300 penyewa yang membantu membayar investasi saya. Bank yang meminjami saya $4 untuk setiap $1 saya, dan departemen pajak yang memberi saya tax break atas penghasilan. Semua ini adalah contoh jenis leverage yang berbeda. Poin 5, pendidikan keuangan meningkatkan kecerdasan keuangan. Sebagian besar orang berinvestasi di aset kertas, seperti tabungan, saham, obligasi, dan reksadana, serta dana indeks karena mereka tidak butuh atau tidak ingin kendali. Mereka hanya ingin menyerahkan uang mereka ke penasihat keuangan yang mudah-mudahan melakukan tugasnya dengan baik. Apa yang tidak terlihat akan segera terlupakan. Kalau orang ingin lebih banyak kendali, hal pertama yang perlu mereka kendalikan adalah pendidikan keuangan mereka, yang akan meningkatkan kecerdasan keuangan mereka serta mudah-mudahan rasio kendali dan leverage keuangan mereka. Poin 6. Leverage dapat bekerja dengan dua cara. Leverage bisa membuat Anda kaya dan bisa membuat Anda miskin. Itulah sebabnya, leverage memerlukan kecerdasan keuangan dan kendali finansial. Dalam hal saham, trader bisa menggunakan leverage opsi. Kalau trader menganggap pasar sedang naik, dia bisa menggunakan opsi call, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu selama kurun waktu tertentu. Misalnya, kalau hari ini suatu saham memiliki harga $10 dan trader merasa harga itu akan naik, dia bisa membeli opsi call seharga $1. Kalau trader itu tepat dan saham naik menjadi $20, dia menghasilkan $10 dengan $1. Kalau trader menganggap pasar akan jatuh, dia bisa menggunakan opsi put, yaitu mengurangi saham. Dengan kata lain, trader berpeluang menghasilkan uang bila harga saham naik atau turun. Namun, masalahnya, trader tidak punya kendali atas aset, hanya kendali atas jangka waktu perdagangan mereka. Seperti yang bisa diduga, sebagian besar penasehat keuangan yang menjual reksadana dan menyarankan diversifikasi akan mengatakan memperdagangkan saham itu beresiko. Saran yang diperuntukkan bagi mereka yang kurang latihan serta pengalaman. Belajar melakukan jual beli di pasar, bahkan dalam properti, adalah bagian terpenting dari pendidikan keuangan investor. Investor properti juga menggunakan opsi. Dalam properti, opsi call dikenal dengan uang muka. Kalau Anda seorang flipper, pasar properti yang jatuh bisa menjadi bencana. Karena sebagian besar investasi saya di properti didasarkan pada harga dan biaya operasional properti, naik turunnya pasar properti tidak terlalu mempengaruhi saya. Walaupun saya kadang menukar properti terutama kalau ada orang yang bersedia memberi saya harga luar biasa atasnya, saya lebih memilih membeli properti dan mengumpulkan uang sewa serta penghasilan lain darinya untuk waktu lama. Lalu, saya akan melihat-lihat properti lain untuk saya beli dan tahan. Bagi mereka yang tertarik belajar berinvestasi di pasar yang naik turun, kami punya papan permainan Cash Flow 202. Permainan yang mengajari Anda cara melakukan jual beli dengan uang mainan. Cash Flow 202 adalah tambahan untuk Cash Flow 101. Saya sangat menyarankan Anda mulai dengan Cash Flow 101 sebelum melanjutkan ke Cash Flow 202. Ada Cash Flow Club di seluruh dunia yang terbuka bagi orang yang ingin belajar tentang permainan itu sebelum membelinya. Pendidikan keuangan adalah hal penting bagi siapapun yang ingin menggunakan lebih banyak leverage. Poin 7. Ketika sebagian besar penasehat keuangan menyarankan diversifikasi, itu bukan benar-benar diversifikasi. Ada dua alasan kenapa diversifikasi yang mereka sarankan bukanlah diversifikasi. Alasan pertama, penasehat keuangan hanya berinvestasi di satu kategori aset, aset kertas. Saat pasar ambruk pada 9 dan 10 Agustus 2007, terbukti bahwa diversifikasi tidak melindungi nilai aset kertas. Alasan kedua, reksadana sudah merupakan investasi yang didiversifikasikan. Reksadana adalah campuran saham baik dan buruk.
Kalau orang membeli sejumlah reksadana, itu sama dengan mengonsumsi sejumlah multivitamin. Kalau orang mengonsumsi sejumlah multivitamin, satu-satunya hal yang naik nilainya adalah urin orang itu. Investor profesional tidak berdiversifikasi. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, diversifikasi adalah perlindungan terhadap ketidaktahuan. Diversifikasi tidak diperlukan kalau orang tahu apa yang dilakukannya. Ayah kaya saya akan berkata, "Kau mencoba melindungi dirimu dari ketidaktahuan siapa? Ketidaktahuanmu, ketidaktahuan penasehat keuanganmu, atau gabungan keduanya?" Alih-alih berdiversifikasi, investor profesional melakukan dua hal. Yang pertama adalah hanya berfokus pada investasi besar. Hal ini menghemat uang dan meningkatkan imbal hasil. Hal kedua adalah melakukan hedge. Hedge adalah istilah lain untuk asuransi. Misalnya, bank mensyaratkan rumah apartemen 300 unit saya memiliki segala macam asuransi. Kalau properti itu terbakar, asuransi akan membayar hipotek saya dan membangun ulang bangunan itu. Bagian terbaiknya, biaya asuransi dibayar oleh si penyewa. Dua alasan utama saya tidak suka reksadana adalah bank tidak meminjamkan uang untuk membelinya dan perusahaan asuransi tidak menjual asuransi terhadap kerugian besar-besaran yang timbul bila pasar ambruk, padahal semua pasar ambruk. Mengenai leverage lebih banyak, imbal hasil lebih tinggi dan risiko lebih rendah. Fokus dan bukan diversifikasi adalah kunci leverage yang lebih baik, imbal hasil yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Fokus membutuhkan kecerdasan keuangan yang lebih tinggi. Kecerdasan keuangan dimulai dengan mengetahui apa yang Anda investasikan. Dalam dunia uang, ada dua hal yang perlu diketahui oleh investor, capital gain dan arus kas. 1. Capital gain. Alasan lain ada begitu banyak orang yang beranggapan investasi itu beresiko adalah mereka berinvestasi untuk capital gain. Dalam sebagian besar kasus, berinvestasi untuk capital gain adalah berjudi, bukan berspekulasi. Saat seseorang berkata, "Saya membeli saham, reksadana, atau properti ini," dia berinvestasi untuk capital gain, peningkatan nilai aset. Misalnya, kalau saya membeli rumah apartemen senilai 17 juta dolar dengan harapan bisa menjualnya sebesar 25 juta dolar, saya berinvestasi untuk capital gain. Seperti yang banyak dari Anda ketahui, di sejumlah negara, berinvestasi untuk capital gain berarti kenaikan pajak. 2. Arus kas. Berinvestasi untuk arus kas jauh kurang beresiko. Berinvestasi untuk arus kas adalah berinvestasi untuk penghasilan. Kalau saya menabung di bank dan menerima bunga sebesar 5%, saya berinvestasi untuk arus kas. Walaupun bunga beresiko kecil, yang menjadi masalah dengan tabungan adalah imbal hasilnya rendah, pajaknya bisa jadi tinggi, dan dolar yang ditabung kehilangan nilai. Waktu membeli rumah apartemen 300 unit, saya berinvestasi untuk arus kas. Bedanya, saya berinvestasi untuk arus kas dengan uang bankir supaya saya mendapatkan laba atas investasi yang lebih tinggi dan membayar pajak lebih rendah. Itu adalah penggunaan leverage yang lebih baik. Anda berinvestasi untuk apa? Sebagian besar penasehat keuangan menyarankan orang berinvestasi dalam dana yang tumbuh saat orang itu masih muda. Berinvestasi untuk pertumbuhan adalah berinvestasi untuk capital gain. Mereka menyarankan investor yang lebih tua mengalihkan dana mereka yang bertumbuh ke dana penghasilan atau anuitas. Dengan kata lain, berinvestasilah untuk arus kas saat Anda semakin tua. Mereka yakin arus kas itu kurang beresiko dan lebih pasti. 3 jenis investor. Dalam hal capital gain atau arus kas, ada 3 jenis umum investor, yaitu 1. Orang yang hanya berinvestasi untuk capital gain. Di dunia saham, orang ini disebut trader, dan di pasar properti disebut flipper. Tujuan investasi mereka umumnya adalah membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Di kuadran cash flow, trader dan flipper biasanya ada di kuadran S, bukan kuadran I. Mereka dianggap trader profesional, bukan investor. Di atas semua itu, di Amerika, trader dan flipper dikenai pajak sesuai tingkat pajak kuadran S yang lebih tinggi dan tidak menikmati keuntungan tax break yang diterima oleh mereka yang ada di kuadran I. 2. Orang yang hanya berinvestasi untuk arus kas.
Banyak investor suka tabungan atau obligasi karena penghasilan tetap yang diberikannya. Sejumlah investor suka obligasi munisipal karena imbal hasil bebas pajaknya. Misalnya, kalau investor membeli obligasi munisipal bebas pajak dengan bunga sebesar 7%, ROI, Return on Investment, laba atas investasi, efektifnya sama dengan imbal hasil sebesar 9% yang dikenai pajak. Dalam properti, banyak orang suka triple net leases, NNN. Dengan NNN, investor menerima penghasilan tanpa pengeluaran untuk pajak, perbaikan, dan asuransi. Penyewa membayar biaya-biaya itu. Dalam banyak hal, NNN mirip dengan obligasi munisipal karena penghasilan bisa bersifat bebas pajak atau mengalami penundaan pajak. Walaupun saya suka properti triple net, seperti yang bisa diduga, yang menjadi masalah adalah mencari properti yang menarik penyewa, baik yang bersedia memberikan imbal hasil tinggi. Saat ini, ketika saya menulis buku ini, sebagian besar properti NNN hanya memberikan imbal hasil sebesar 5 atau 6%. Tidak terlalu menarik. Berita baiknya, kalau saya mengenali topik ini lebih dalam, yang akan saya lakukan belakangan, saya mungkin bisa menemukan properti dengan imbal hasil jauh lebih tinggi sambil menggunakan lebih banyak leverage dan uang bank guna memperkecil risiko, yang menjadi alasan saya lebih memilih properti triple net ketimbang obligasi munisipal triple net. Hal ini menuntun kita ke jenis investor ketiga. 3. Orang yang berinvestasi untuk capital gain juga arus kas. Bertahun-tahun lalu, investor saham lama berinvestasi untuk capital gain dan arus kas. Mereka masih berbicara mengenai harga saham yang naik, juga membayar dividen kepada investor. Namun, semua itu terjadi pada ekonomi lama, kapitalisme lama. Pada kapitalisme baru, sebagian besar investor kertas mencari uang cepat untuk menutup kesepakatan. Saat ini, perusahaan investasi besar mempekerjakan lulusan universitas paling cemerlang dan menggunakan kekuatan superkomputer serta model komputer untuk mencari pola dasar sekecil apapun yang bisa mereka eksploitasi. Contohnya, kalau komputer mengambil diferensiasi 1%, misalkan saja pada saham teknologi, perusahaan investasi akan mempertaruhkan jutaan dolar berharap bisa mendapatkan 1% dari jutaan dolar itu dalam beberapa jam. Hal ini adalah leverage yang sangat tinggi dan sangat berisiko. Model komputer ini juga menimbulkan banyak perubahan dalam pasar serta kerap menyebabkan ambruknya pasar. Saat pasar saham mengumumkan program trading berhenti, yang dimaksud adalah program komputer ini dihentikan. Pasar ambruk kalau komputer berkata jual. Kalau komputer berkata beli, pasar meroket, kemudian ambruk. Dengan kata lain, harga bisa naik dan turun tanpa alasan mendasar atau alasan bisnis sama sekali. Harga saham bisa sama sekali tidak berkaitan dengan nilai perusahaan karena komputer menciptakan permintaan dan persediaan buatan. Kalau Anda ingat era .com, perusahaan yang bukanlah perusahaan tetapi lebih merupakan ide bagus, diberi nilai miliaran dolar dan perusahaan yang benar-benar memiliki nilai mengalami penurunan nilai saham saat ledakan .com terjadi. Sebagai investor kawakan di era kapitalisme baru, saya harus cukup cerdas untuk berinvestasi guna mendapatkan capital gain, arus kas, leverage utang, serta manfaat pajak, juga berada di atas kekacauan yang ditimbulkan oleh bocah-bocah pintar serta superkomputer itu pada pasar. Misalnya, baru-baru ini saya membeli saham. Walaupun saya tidak punya kendali atasnya, karena perusahaan tersebut, perusahaan era industri tua yang membosankan, memberikan dividen tetap sebesar 11%. Waktu nilai saham itu turun dalam anjloknya pasar baru-baru ini, saya membelinya karena harga arus kasnya menjadi lebih murah. Jadi, kadang saya membeli aset kertas, tetapi saya cenderung membelinya untuk arus kas. Sebagai orang kecil yang tidak punya kendali atas perusahaan itu, saya tidak menggunakan leverage. Saya hanya berinvestasi dengan uang tunai yang tidak apa-apa kalau hilang karena saya suka berinvestasi untuk arus kas serta capital gain. ROI saya naik saat dan jika saya mendapatkan arus kas dan capital gain. Ada 3 komponen untuk menjadi investor properti yang baik, yaitu 1. Partner yang baik. Seperti yang dikatakan Donald Trump, Anda tidak bisa melakukan kesepakatan baik dengan partner yang buruk. Bukan berarti partner buruk adalah orang yang buruk. Mereka mungkin semata partner yang buruk atau salah bagi Anda.
Untuk proyek rumah apartemen 300 unit ini, saya harus memastikan memiliki partner yang baik. Partner saya adalah istri saya, Kim, Ken, dan Rose. Kami telah melakukan banyak kesepakatan bersama dan menghasilkan banyak uang. Kami juga menemui banyak masalah. Dalam proses pemecahan masalah itulah, kami menjadi partner yang makin cerdas dan baik. 2. Pembiayaan yang baik. Hal utama dari properti adalah fungsi atau pembiayaannya. Banyak orang berkata, lokasi, lokasi, lokasi. Kata saya, pembiayaan, pembiayaan, pembiayaan. Kalau Anda bisa menjamin pembiayaan yang baik, kesepakatan akan berhasil. Kalau Anda memiliki pembiayaan yang buruk, kesepakatan tidak akan berhasil. Untuk menjelaskan maksud saya, umpamakan penjual berkata, saya ingin $35 juta untuk kompleks apartemen senilai $17 juta saya. Kalau si penjual membiarkan saya membiayai harga pembelian $35 juta dengan 1% sebulan selama 30 tahun dengan total pembayaran $35 juta di akhir jangka waktu pembayaran, saya akan menerima kesepakatan itu dan memberi si penjual harga yang dia minta. Dengan $1 sebulan selama 30 tahun, saya mampu membayar $35 juta untuk properti senilai $17 juta. Seperti yang dikatakan orang dalam bahasa keuangan, saya akan memberikan harga yang Anda minta kalau Anda memberi saya jangka waktu pembayaran. Saya tahu sebagian dari Anda berpikir $35 juta adalah contoh yang luar biasa konyol. Sebenarnya tidak. Dalam dunia keuangan, membayar harga yang konyol cukup sering terjadi. Hal itu kerap kali adalah tentang siapa pembeli dan siapa penjual, serta kemampuan mereka menggunakan kemampuan keuangan untuk mencapai tujuan masing-masing. Misalnya, beberapa tahun lalu ada properti yang dijual di dekat kantor saya. Waktu saya menanyakan harganya ke pialang, dia menjawab $2 juta. Saya tertawa, berkata dia tentu bercanda dan pergi. Saya pikir nilai terbaik properti itu adalah $750.000. Sekarang, sebuah jaringan hotel besar memasang tanda kepemilikan pada sampah itu. Saya tidak tahu berapa nilai sampah itu sekarang, tetapi jelas lebih dari $2 juta. Seperti yang dikatakan teman saya, Ken McElroy, orang dengan rencana lebih baik menang. Dan seperti yang dikatakan oleh Donald Trump, berpikir besarlah. Tiap kali melintasi properti itu, saya berkata kepada diri sendiri, berpikirlah lebih besar. 3. Pengelolaan yang baik. Salah satu alasan keyakinan saya pada properti 300 unit senilai $17 juta itu adalah karena saya punya partner yang baik. Ken memiliki perusahaan pengelola properti dan partnernya, Ross, memiliki perusahaan pengembangan properti. Pada paragraf selanjutnya, saya menjelaskan lebih lanjut mengapa pengelolaan dan pengembangan properti adalah hal penting untuk menaikkan sewa, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan nilai aset. Kalau saya punya partner yang buruk, pembiayaan yang buruk, dan pengelolaan yang buruk, kesepakatan apartemen 300 unit itu akan menjadi bencana keuangan. Kalau hanya saya yang berinvestasi, saya tidak akan melakukannya. Proyek itu terlalu besar dan kompleks. Karena memiliki kendali atas ketiga komponen ini, partner yang baik, pembiayaan yang baik, dan pengelolaan yang baik, saya lebih bersedia menggunakan utang sebagai leverage. Tanpa kendali, saya mungkin tidak akan menggunakan pembiayaan utang. Kalau melibatkan risiko yang lebih tinggi, seperti saat berspekulasi dalam saham atau komoditas, saya ingin menggunakan uang yang tidak apa-apa bila hilang dari saya. Imbal hasil lebih tinggi dengan risiko lebih rendah. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai keyakinan saya pada investasi. Terima kasih kepada partner saya dan kemampuan mereka memegang kendali atas proyek apartemen 300 unit. Kenapa saya bersedia menggunakan banyak leverage, kenapa saya percaya risikonya rendah, cara saya menghasilkan uang lebih banyak, dan cara saya membayar pajak lebih kecil. Ada 3 strategi investasi lanjutan. Strategi investasi yang membutuhkan tingkat kecerdasan keuangan lebih tinggi. Ketiga strategi leverage lanjutan itu adalah OPM, ROI, dan IRR. 1. OPM, Other People's Money, uang orang lain. Ada banyak cara untuk menggunakan OPM. Dalam hal bangunan apartemen 300 unit itu, saya menggunakan 80% leverage. Pertama-tama, keindahan dari menggunakan uang bank adalah uang itu bebas pajak.
Keuntungan lain dari penggunaan uang bank yaitu seperti pada kolom berikut ini. Seperti bisa Anda lihat dari angka-angka itu, bank memberikan 80% dari total uang yang diperlukan, tetapi saya menerima 100% keuntungannya. Partner yang hebat. 2. ROI, Return on Investment, laba atas investasi. Satu konsep yang membuat bingung banyak investor adalah ROI. Misalnya, kalau Anda baca dalam terbitan keuangan, banyak reksadana menyatakan nilainya naik sebesar 10%. Namun, pertanyaan saya, apakah ada dari 10% itu yang merupakan imbal hasil bagi investor? Dan bagaimana mereka menghitung 10% itu? Sejumlah dana menghitung 10% itu sebagai kenaikan harga saham dalam reksadana tersebut. Misalnya, kalau tahun lalu harga per lembar reksadana itu adalah $10 dan sekarang $11, mereka menyatakan imbal hasil sebesar 10%. Dalam hal itu, imbal hasil dihitung dalam capital gain. Sebagai investor yang berinvestasi untuk capital gain dan arus kas, saya hanya mengandalkan imbal hasil berupa arus kas. Misalnya, kalau saya menginvestasikan $10 dan tiap tahun setelah dipotong pajak saya menerima $1 dari arus kas, imbal hasil saya adalah 10%. Saya tidak menghitung imbal hasil atas apresiasi aset karena itu adalah perkiraan dan tidak akan menjadi kenyataan kecuali saya menjual aset tersebut. Bedanya, salah satu ukuran atas ROI adalah harga saham dan ukuran lainnya adalah uang di kantong saya. Saya sebenarnya menginginkan keduanya, 10% dalam apresiasi aset dan 10% uang tunai dalam kantong. Namun, arus kas adalah satu-satunya imbal hasil yang bisa diukur dengan nyata saat saya memegang aset itu. Memadankan setoran 401k dengan uang milik sendiri. Hal ini yang membingungkan adalah perencanaan keuangan mengatakan perusahaan memadankan setoran dana pensiun Anda. Kalau padanan itu berupa persentase tertentu antara nilai dolar dan dolar, si penasehat bisa berkata bahwa itu ROI 100%. Bukan begitu saya melihatnya. Saya melihat setoran padanan sebagai perusahaan menyetorkan uang saya dengan lebih banyak lagi uang saya. Dengan kata lain, setoran yang ditahan oleh perusahaan dan kemudian dikeluarkannya adalah uang saya. Itu adalah uang yang seharusnya dibayarkan perusahaan ke saya. Uang itu adalah bagian dari kompensasi total saya, pengeluaran bagi perusahaan. Saya berbicara tentang imbal hasil yang dikenai leverage. Yang saya maksudkan adalah uang orang lain, bukan uang saya. Makin banyak leverage, makin tinggi imbal hasil. Alasan begitu pentingnya leverage adalah semakin tinggi leverage, semakin tinggi pula imbal hasilnya. Misalnya, kalau saya membeli unit sewa senilai $100.000 dengan uang saya dan menerima penghasilan bersih sebesar $10.000 setahun, imbal hasil tunai atas tunai saya adalah 10%. Kalau saya meminjam $50.000 dan masih bisa menerima imbal hasil sebesar $10.000, imbal hasil tunai atas tunai saya adalah 20%. Kalau saya menggunakan uang orang lain untuk $100.000 itu dan masih menerima imbal hasil sebesar $10.000, imbal hasil saya tak terhingga. Imbal hasil tak terhingga berarti uang tanpa pengeluaran. $10.000 mengalir masuk ke kantong saya tanpa sepeser pun keluar dari sana. Penyewa membayar pengeluaran saya dan saya menerima penghasilan. Uang tanpa pengeluaran. Pada contoh saya yang berikutnya, sekali lagi menggunakan rumah apartemen 300 unit, saya menjelaskan cara saya menerima imbal hasil tak terhingga menggunakan leverage. Cara melakukannya adalah dengan menaikkan biaya sewa dan menambahkan mesin cuci serta mesin pengering untuk tiap unit. Beginilah cara kerja secara sangat sederhana. Kenaikan sewa bersih sebesar $100 sebulan berasal dari kenaikan sewa untuk menyesuaikan diri dengan pesaing, meningkatkan kualitas eksterior dan melengkapi tiap unit dengan mesin cuci serta mesin pengering. Kenaikan penghasilan sebesar $100 sebulan ini adalah transaksi yang dibiayai secara 100%. Kami mendapat uang tambahan dari bank untuk melakukan renovasi. Kami memiliki kendali. Kenaikan penghasilan dapat menutup utang yang bertambah, bahkan lebih dari itu. Secara teknis, tambahan $100 ini adalah imbal hasil tak terhingga karena semua pengeluaran berasal dari bank sementara semua penghasilan masuk ke saya. Kenaikan $100 sebulan ini dikalikan dengan 300 unit yang menghasilkan kenaikan penghasilan kotor sebesar $30.000 sebulan
dan 360.000 dolar setahun selain arus kas yang sudah kami terima. Uang sejumlah 360.000 dolar ini adalah imbal hasil tak terhingga yang diukur dengan arus kas di tangan, bukan capital gain fiktif di atas kertas. Ringkasnya, bank memberikan 100% uang untuk peningkatan kualitas ini dan kami menerima kenaikan penghasilan. Penyewa membayar biaya pengeluaran dan hipotek. 3. IRR, Internal Rate of Return, tingkat imbal hasil internal. Salah satu ukuran ROI yang lebih kompleks, canggih, dan seringkali membingungkan adalah IRR. Kalau investor benar-benar tahu apa yang dilakukannya, mereka bisa meningkatkan ROI dengan memahami IRR. Diagram berikut ini dengan sederhana mungkin menjelaskan cara yang lebih canggih untuk mengukur imbal hasil sesungguhnya yang diterima investor. Dalam istilah yang sangat disederhanakan, IRR mengukur imbal hasil dan leverage lain yang bisa diberikan oleh investasi yang dikendalikan dengan baik. 1. Kolom penghasilan, penghasilan pasif. Sebagian besar orang mengerti bahwa uang sewa kotor adalah bagian dari kolom penghasilan. Namun, IRR juga mengukur penghasilan dalam bentuk lain. Penghasilan pasif dikenai pajak lebih rendah dibandingkan penghasilan yang didapatkan. Di Amerika Serikat, penghasilan pasif tidak dikenai pajak Social Security atau pajak bekerja sendiri. Dengan kata lain, pajak ini tidak muncul sebagai pengeluaran di kolom pengeluaran yang secara teknis berarti peningkatan penghasilan. 2. Kolom pengeluaran. Depresiasi. Di Amerika Serikat, Departemen Pajak memberi sejumlah investor penghasilan tambahan yang sebenarnya terlihat seperti pengeluaran. Penghasilan ini dikenal sebagai depresiasi. Istilah lain untuk depresiasi adalah penghasilan siluman. Dinamakan penghasilan siluman karena merupakan penghasilan yang muncul di tempat lain. Sebagai contoh, umpamakan tagihan pajak saya sebesar 1.000 dolar. IRS mungkin mengizinkan saya melakukan depresiasi atas investasi saya sebesar 200 dolar yang memungkinkan saya hanya membayar pajak atas uang sebesar 800 dolar. Tambahan 200 dolar ini adalah penghasilan siluman atau uang yang tidak perlu saya bayarkan pajaknya. 200 dolar ini tersimpan di kantong saya, tidak masuk ke kantong pemerintah. Depresiasi diperbolehkan untuk benda-benda seperti lemari es, kipas angin, karpet, perabot, dan benda lain yang nilainya berkurang seiring bertambahnya usia barang itu. Akuntan pajak bisa menjelaskan kepada Anda bahwa Anda memiliki bisnis atau properti. Investor aset kertas tidak mengenal depresiasi. 3. Kolom liabilitas, amortisasi. Bentuk penghasilan lain bagi investor dikenal dengan nama amortisasi, yang merupakan kata yang bagus untuk melunasi utang sesuai jadwal. Kalau Anda punya utang baik, utang yang dilunasi oleh orang lain, seperti penyewa, amortisasi menjadi penghasilan bagi Anda. Dengan kata lain, saat penyewa membayar utang saya, pembayaran itu secara teknis menjadi penghasilan bagi saya. Penghasilan yang dibayarkan untuk mengurangi utang saya, sementara uang tunai saya tetap tersimpan di kantong. Siap untuk peluang investasi besar lainnya yang datang kepada saya. Sebagai tambahan, sementara penyewa membayar utang saya masih menerima semua keuntungan pajak yang berkaitan dengan investasi saya. 4. Kolom aset, apresiasi. Apresiasi adalah peningkatan nilai aset. Ini juga menjadi penghasilan bagi Anda. Ini bukanlah apresiasi yang didasarkan pada gagasan appraiser atas kenaikan harga penjualan berdasarkan penjualan pesaing di daerah sekitar. Cara saya mengukur apresiasi adalah dengan membandingkan kenaikan nyata atas penghasilan saya dengan kolom penghasilan saya. Misalnya, peningkatan penghasilan sebesar 360.000 dolar dari rumah apartemen 300 unit saya bisa diukur. Semua itu bukan metode yang tepat untuk mendefinisikan IRR, tetapi memberi Anda gagasan mengenai cara investor bisa meningkatkan imbal hasil atas investasinya dengan jauh lebih tinggi dibandingkan yang bisa diterima oleh sebagian besar investor dari aset kertas. Setidaknya, Anda punya gambaran mengenai apa itu IRR. Saya duga 95% investor tidak pernah mendengar IRR. Jadi, Anda sekarang lebih cerdas dan lebih cerdik dibandingkan 95% investor di luar sana. Strategi keluar.
Sekali lagi, keindahan dari strategi keluar pada rumah apartemen 300 unit adalah penggunaan leverage untuk menjadi lebih kaya. Alih-alih menjual properti dan menghadapi pajak capital gain yang cukup besar atas keuntungan yang kami terima, kami mengeluarkan uang dari properti dengan melakukan pembiayaan ulang. Kami mampu melakukannya karena kami telah meningkatkan nilai properti lewat perbaikan dan pengelolaan. Bank menyadari kenaikan nilai ini dan kami bisa meminjam untuk membiayainya. Dengan menggunakan leverage pada nilai properti, kami mengeluarkan uang dari properti secara bebas pajak dan hasil operasional properti yang sudah ditingkatkan lebih dari cukup untuk menutup pembayaran hipotek yang lebih tinggi lewat penghasilan yang lebih tinggi. Dengan meminjam alih-alih menjual, kami mendapatkan kembali uang muka kami bebas pajak dan kami tetap mempunyai aset kami. Pada titik ini, penghasilan properti adalah imbal hasil yang tak terhingga karena kami tidak menginvestasikan uang sepeser pun dalam kesepakatan itu, tetapi menerima penghasilan. Itu adalah leverage paripurna. Misalkan setelah 5 tahun kami mampu membiayai ulang properti dan mengeluarkan 4 juta dolar kami secara bebas pajak. Angkanya bisa dilihat pada diagram selanjutnya. Uang sebesar 4 juta dolar yang dibiayai ulang masuk ke investor dan membayar kembali ekuitas awal serta beberapa ekuitas selanjutnya. Yang lebih baik lagi, kami masih memegang kendali atas 300 unit itu dan pembayaran hipotek yang naik menjadi 280.000 dolar dibayarkan oleh kenaikan penghasilan sebesar 360.000 dolar itu. Kenaikan 360.000 dolar dari penghasilan sewa itu dikurangi 280.000 dolar dalam pengeluaran bunga yang meningkat, menyisakan nilai bersih sebesar 80.000 dolar dalam penghasilan bersih. Jumlah 80.000 dolar ini adalah imbal hasil yang tak terhingga karena investor telah menerima kembali investasi awal, tetapi masih menerima arus kas. Uang itu adalah uang gratis. Investor mendapatkan kembali 4 juta dolarnya dan bisa berlanjut membeli rumah apartemen lain. Itu adalah contoh penggunaan kendali dan leverage. Itu adalah contoh cara menjadi kaya berdasarkan aturan kapitalisme baru, kapitalisme yang didasarkan pada penggunaan utang untuk menjadi makin kaya. Alih-alih bekerja keras supaya bisa keluar dari utang, seperti mereka yang mengikuti aturan kapitalisme lama, kami bekerja keras mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak utang baik dan menggunakan lebih banyak leverage. Mulai dari nol. Untuk sebagian dari Anda, bangunan apartemen 300 unit seharga 17 juta dolar terdengar seperti investasi besar. Untuk sebagian yang lain, itu investasi kecil. 10 tahun lalu, membeli apartemen 300 unit terasa besar bagi saya dan Kim. 10 tahun mendatang, saya yakin hal itu akan terasa seperti investasi kecil. Kim, Ken, dan saya sudah merencanakan proyek yang jauh lebih besar untuk kami kerjakan. Donald Trump dan saya mencari proyek besar tidak jauh dari rumah saya, proyek yang akan kami kerjakan dalam 10 tahun. Saya menyebutkan ukuran dan jumlah dolar dari proyek itu untuk menunjukkan 3 hal berikut. 1. Terlahir miskin dan tidak terdidik secara keuangan tidak berarti Anda tidak bisa kaya. Sangat sedikit orang yang terlahir cukup kaya untuk bisa membeli kompleks apartemen senilai 17 juta dolar. Dan tidak ada yang terlahir cukup cerdas untuk mendapatkan, membiayai, serta mengelola kompleks apartemen 300 unit sendirian. Dengan kata lain, tidak memiliki uang atau pendidikan keuangan bukanlah dalih untuk tidak mulai. Namun, miliaran orang membiarkan masalah tidak punya cukup uang atau pendidikan menghentikan langkah mereka menjadi kaya. Mereka gagal mengambil langkah pertama. Dan kalaupun mengambil langkah pertama lalu gagal, membuat alasan, kehilangan uang, atau terkena masalah, banyak dari mereka berhenti. Itulah sebabnya, bagi miliaran orang, proyek senilai 17 juta dolar selalu terlihat sebagai proyek besar, proyek yang lebih besar daripada impian mereka. 2. Mulailah dengan hal kecil dan ambil langkah pendek. Pada tahun 1989, investasi pertama Kim adalah rumah dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi senilai 45.000 dolar di Portland, Oregon. Dia mengeluarkan 5.000 dolar dan menghasilkan 25 dolar sebulan. Dia sangat gugup saat mengambil langkah pertama. Sekarang, dia menganggap rumah apartemen senilai 17 juta dolar membosankan. Dia siap untuk proyek lebih besar. Pada tahun 1997,
Ken McElroy mulai berinvestasi dengan kondo yang memiliki 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi di Scottsdale, Arizona.